Jadi mungkin saja beberapa pelaku ada yang tidak tahu tentang arah penculikan tersebut, apakah hingga meninggal dunia atau seperti apa. Ya, pemirsa, belasan tersangka sudah ditetapkan dalam kasus penculikan dan pembunuhan kepala cabang bank pemerintah, namun sampai sekarang motifnya malah tetap gelap. Publik pun bertanya-tanya apa alasan dibalik kejahatan. Kami akan mengulasnya bersama kuasa hukum salah satu tersangka, Maximus Hasman, dan juga kriminolog Hanifah Hasna. Juga hadir bersama kami penasihat Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Kami juga sudah mengundang Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Aresyam, akan tetapi belum bisa bergabung dengan alasan tim masih bekerja hingga sekarang. Izin, Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Waalaikumsalam. 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 Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian sudah berkenan berbagi di Sindo Prime. Saya tentu pertama kepada Pak Maximus dulu ya Pak ya. Benarkah Pak apa yang saya sampaikan di awal Pak? Termasuk yang saat ini menjadi klien Anda Pak. Tidak mengetahui bahwa ini arahnya akan membunuh korban begitu Pak, karena tidak hanya terbagi dalam salah satu klaster, misalnya penculikankah atau pembuntutankah, benarkah demikian? Oke, baik, terima kasih. Selamat malam untuk pemirsa Sindo News. Sebelum saya menjawab terkait poin pertanyaan itu, pertama-tama saya menyampaikan turut berbelangsungkawa terhadap korban dan keluarga korban. Dan saya mewakili klien saya RAH menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian ini. Yang pertama. Yang kedua, perlu saya luruskan terkait dengan berita yang beredar di masyarakat. Terkait dengan peran klien saya yang menyatakan bahwa klien saya adalah pembunuh. Perlu digarisbawahi bahwa klien saya itu diajak oleh pelaku yang bernama E. Oke. Dia diajak untuk melakukan pekerjaan. Pekerjaan dalam konteks dunia lapangan itu kan semacam ada proyek insidental yang kemudian sewaktu-waktu bisa dijalankan. Nah, dalam perjalanannya dia tidak pernah tahu kerjaan apa yang harus dia jalankan atau pekerjaan apa yang dia lakukan. Yang pasti terkait dengan keterlibatan klien saya RAH itu di luar sepengetahuan dia terkait dengan tujuan atau proyek yang mau dilaksanakan. Izin Pak, boleh saya potong Pak Maximus. Berarti E ini apakah teman kerja, teman bermainkah atau bagaimana mengajak RAH untuk ayo ikut saya kerja? Apakah begitu saja? Tersangka pelaku E kebetulan dia dengan kakak sepupunya itu masih famili. Dia kenal, klien saya kenal si E itu 2 minggu setelah proses pernikahan kakak sepupunya dengan kakak kandungnya E. Berarti tidak ada hubungan pekerjaan sebelumnya antara E dan RAH? Tidak ada pekerjaan sebelumnya. Klien ini murni anak baru yang datang ke Jakarta. Dia kuliah sekarang jalan semester 3. Sebelum dia bergabung dengan terduga pelaku E, dia tinggal bersama keluarganya di Cijantung. Di Cijantung, oke. Dia tinggal bersama di keluarganya di Cijantung. Nah, dalam peristiwa itu, keempat pelaku lainnya dengan pelaku E sudah ada komunikasi terkait pekerjaan. Oke. Nah, di pertemuan pertama, ketika kerjaan ini diajak oleh pelaku si E dari si F, oknum, perencanaan pertemuan pertama itu klien saya tidak ikut. Nah, setelah itu, pada saat hari penculikan itu, klien saya itu diajak paginya untuk bertemu terhadap korban. Oknum F. Oknum F. Di salah kafe atau coffee shop di daerah Percetakan Negara. Oke. Setelah itu
bergeserlah ke arah Jakarta Timur, tapi sempat bersinggah di salah satu Indomaret untuk berhenti sebentar sembari diskusi atau apapun itu bentuknya. Tapi pada saat itu klien saya disuruh oleh oknum F untuk membeli handuk, rokok, sama lakban. Beli handuk, rokok, dan lakban. Dia tidak pernah tahu untuk apa barang ini dibelikan. Kemudian jadi, setelah itu ke Ciracas, Pak, berarti Pak menggunakan mobil putih? Setelah itu, karena memang mobil yang dipakai oleh kelima pelaku ini satu mobil, ya tentu dalam kapasitasnya dia diajak ikut dalam satu mobil itu bergeser ke TKP tempat penculikan itu di salah satu tempat di daerah Jakarta Timur. Baik, izin saya potong lagi Pak. Teman-teman mungkin bisa tayangkan. Nah, ini adalah video CCTV Pak Maximus yang kami hadirkan. Betul. Berarti betul. E berada di salah satu mobil warna putih tersebut. Apakah juga terlibat? Apakah, mohon maaf, memukulkah atau menyekapkah seperti tayangan ini? Dalam video CCTV ini, parkir mobil korban dengan pelaku itu kan berdampingan. Ya. Posisi klien saya, dia ada di belakang mobil yang memang mobil itu tidak ada kursi belakangnya. Oke. Dia di dalam mobil. Jadi tidak ikut di luar mobil untuk menyekap korban? Dia posisi di dalam mobil. Dalam mobil itu kan tidak ditempatkan kursi belakang seperti sebagaimana mobil biasanya. Disuruh di belakang itu disuruh apa Pak? Dikasih tahu nggak? Nggak dikasih tahu. Intinya kamu di belakang. Ini kan klien saya ini kan nggak ngerti apa-apa Pak terkait dengan skenario ini. Tidak dijelaskankah mengapa kita parkir di sini? Apakah kita mengincar seseorang? Apakah di sebelah mobil ini adalah targetnya? Tidak dijelaskan hal itu? Tidak dijelaskan oleh saudara terduga E ketika awal mula untuk melakukan pekerjaan itu. Dia taunya ketika setelah beli lakban, beli rokok, beli handuk, itu ada komunikasi di dalam mobil. Ada komunikasi di dalam mobil yang intinya bahwa kerjaan ini melakukan penculikan terhadap seseorang. Poinnya di situ. Oke. Di situ. Itu dijelaskannya pada saat sudah di dalam mobil korban ini, Pak? Klien saya tidak dijelaskan oleh siapapun. Oke. Tapi komunikasi dari keempat pelaku itu baru dia sadar bahwa ternyata tadi untuk menculik orang. Ketika sadar siapa itu dia tidak tahu. Nah, ketika sadar ini mobil ini dibawa kemana dan klien Anda itu ikut sampai di titik mana, Pak? Dan apakah berusaha untuk pergi karena ini kejahatan? Setelah melakukan penculikan di salah satu supermarket di Jakarta Timur, mobil itu diarah ke daerah Kemayoran. Nah, dalam perjalanan itu, menurut pengakuan klien saya ketika kemarin diminta keterangan di Polda Metro Jaya hari Senin, karena saya dampingin, dia menjelaskan bahwa setelah dari supermarket tempat terjadinya penculikan itu kepada korban, maka ada 3 mobil yang beriringan menuju ke arah ke Kemayoran. Nah, sesampai di sana, dalam hitungan menit, mobil Fortuner, Xenia, sama mobil putih ini berhenti di suatu tempat di daerah Kemayoran itu yang kelihatannya agak gelap. Nah, dalam hitungan menit, si korban berpindah dari mobil putih ke Fortuner. Itu. Dan yang menjadi entry point adalah dalam order pekerjaan ini hanya ditugaskan untuk menculik dan menyampaikan sesuatu pesan. Nah, ketika berhasil korban ada di dalam, pelaku yang bernama E memvideo, menyampaikan ke si korban bahwa
ada salam dari bla 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 bla. Tidak perlu saya ungkapkan di forum ini karena ini sangat sensitif karena menyebut sesuatu instansi. Menyebut instansi, maksudnya apalah? Ya. Apakah aparat, oknum aparat kah? Menyampaikan bahwa ada salam dari sebuah instansi. Jadi tidak itu aparat atau tidak. Hanya memang dalam pengakuan klien saya dia menceritakan di dalam mobil yang dia dengar bahwa memang tugas ini hanya berhenti sampai di Kemayoran. Di situ. Kemari memvideokan dan video ini nanti akan diserahkan kepada si bos pemberi kerja. Jadi itu perintahnya. Tapi itu diketahui klien Anda dari apa yang dia lihat begitu Pak ya? Dan ketika itu sudah terjadi begitu ya, tapi tidak ada yang menjelaskan sama sekali bahwa ini loh yang harus kita kerjakan, itu tidak ada. Betul. Oke, baik. Saya ke Pak Arianto dulu. Pak Arianto, kita sudah dijelaskan dengan, ini adalah informasi yang menurut saya agak ngeri ya Pak ya. Artinya dengan penjelasan dari salah satu pelaku ini Pak, apakah ini bisa menjadi motif yang bisa digali? Apakah bisa mendapatkan pelaku baru lagi kah? Atau bisa diketahui motifnya seperti apa? Berkembangnya sejauh apa Pak dengan keterangan dari pelaku seperti ini? Itu sepintas kilas ya, kita sudah bisa membayangkan ya, kasus ini apa yang sebetulnya terjadi ya. Tadi jelas, pertama kali pelaku-pelakunya itu ada 4 klaster ya. Keempat klaster itu intellectual dader, kemudian pengintai, kemudian penculik, dan eksekutor. Kan kira-kira begitu kan? Oke ya, terus kemudian sekarang yang sudah ketangkap 15. Ya. Yang sebagian itu dulu ditangkap oleh Jatan Ras, itu adalah yang bagian yang menculik itu, yang tangkap itu dulu. Nah dari situ tadi keterangan daripada Bapak pengacara menjelaskan prosesnya seperti itu kan gitu kan. Prosesnya bahwa kliennya itu terlibatnya seperti itu. Nah makanya itu ini dari 15 itu nanti polisi akan mendalami ya siapa berbuat apa gitu ya. Karena tidak bisa digeneralisir bahwa ini kejadiannya kan pembunuhan, penculikan. Semua dikenakan penculikan dan pembunuhan. Tapi tuntutan yang disampaikan pada masing-masing pelaku itu nanti pasti akan pada keterangan siapa berbuat apa. Nah sekarang polisi ingin mencari kejelasannya itu, rangkaian kejelasan perkara itu mulai dari pertama kali ya, perencanaan, kemudian sampai pengintaian, kemudian sampai penculikan, kemudian sampai eksekusi, sampai terakhir sampai penangkapan itu nanti polisi yang akan mengungkap satu persatu. Dan sekarang ini ya polisi sudah menangkap 15 orang, pasti masing-masing diperiksa secara terpisah. Dan masing-masing pasti memberikan keterangan yang berbeda-beda kan gitu kan. Polisi tidak bisa langsung percaya gitu aja, pasti akan mendalami keterangan ini, yang satu harus bersesuaian dengan yang lain sebelum itu ditulis dalam suatu berita acara gitu. Sehingga nanti keterangan itu kalau sudah didukung dengan keterangan yang lain bersesuaian, itu ditulis dalam berita acara gitu. Terus kemudian dari semua berita acara itu akan dirangkai ya, itu benar akan kelihatan tuh polanya itu apa yang terjadi di dalam kasus ini ya. Untuk menguraikan apa yang terjadi dan bagaimana kronologinya itu didasarkan pada keterangan saksi, karena kan tidak ada rekaman CCTV kecuali kejadian cuma waktu di lapangan itu toh. Di lapangan yang parkir. lain kan tidak ada bukti-buktinya apa kesaksian. Itu percaya kepada keterangan saksi. Maka keterangan saksi yang digali sekarang ini penyidik harus meyakinkan bahwa keterangan saksi yang disampaikan ini benar-benar keterangan yang benar. Itu. Jadi di sini di dalam pemeriksaannya pasti hati-hati, tidak buru-buru, di cross check dulu kalau yang memang betul-betul itu bisa dijadikan andalan sebagai saksi keterangan bagaimana jalannya cerita itu. Itulah nanti akan menjadi cerita di dalam berita acara yang nanti akan digelar di depan hakim nanti gitu. Jadi kira-kira begitu Pak. Jadi secara singkat ini kasusnya ini kan jadi sudah kelihatan. Ini suatu kejadian yang direncanakan oleh suatu kelompok, oleh intelektual dader, di mana kelompok-kelompoknya dibagi menjadi masing-masing klaster ataupun tim gitu ya. Di mana antara klaster yang satu dengan yang lain itu tidak di briefing di dalam satu briefing seperti mau penyerangan itu, masing-masing sendiri-sendiri dikasih tahu, tugasnya pun tidak dikasih tahu kepada mereka masing-masing dari awal.
hanya masing-masing taunya melaksanakan di lapangan gitu. Kira-kira itu yang terjadi. Jadi ini sekarang yang akan dibuktikan polisi itu adalah ke situ Pak, untuk menerangkan apa yang terjadi, ini berbuat apa, nanti kira-kira mudah-mudahan ini dengan ketangguhan daripada penyidik itu dan kesabaran nanti akan bisa tergali keterangan-keterangan masing-masing dengan benar sehingga ceritanya dengan mudah akan kelihatan nanti. Kalau untuk motifnya sampai sekarang saya kira masih sulit ya untuk digali karena keterangan yang disampaikan itu belum tentu benar juga. Mungkin akan berubah-ubah gitu. Kira-kira begitu Pak. Izin Pak Arianto, ketika proses perencanaan ini ada 4 klaster kemudian dilakukan dengan proses yang menurut saya tidak pendek ya Pak ya, waktunya Pak ya. Direncanakan ada pembuntutan, penangkapan, eksekusi dan lain sebagainya. Dan dari keterangan pelaku bahwa ada yang memvideo dan salah menyebut institusi begitu. Nah pertanyaannya, apakah ada potensi oknum aparat Pak yang terlibat di sini? Nah, saya tidak tahu itu tadi. Kalau dikatakan tadi kan Bapak pengacara tadi kan dari keterangan yang bersangkutan kan dia tahu itu ya. Tapi kalau toh ada itu Pak ya, nanti keterlibatan itu akan dilihat di mana dia terlibatnya. Apakah dia hanya terlibat di dalam perencanaan? Apakah dia terlibat di dalam surveillance ataupun dalam penculikan? Yang jelas kan tidak dia itu. Kalau untuk eksekutornya kita nggak ngerti ya. Jadi kalau memang itu ada, itu pasti keterangannya daripada salah satu di antara pelaku itu. Pelaku itu. Dan kemudian kalau ya dari pelaku yang ada tadi yang disampaikan oleh Bapak pengacara tadi kan, nah itu sebagai saksi alat bukti itu satu alat bukti ya. Tetapi nanti harus diperkuat dengan yang lain. Apakah yang lain juga? Kalau ada 2-3 orang mengatakan oh ya Pak ini terlibat, nah itu berarti dia yang terlibat. Cuman keterlibatannya itu nanti akan ditanyakan kepada intellectual dadernya. Dia terlibat dalam apa? Ini yang dalam hal ini yang tahu semua peranan ini hanya intellectual dader Pak. Ini pasti ini gitu, walaupun dia tidak tahu persis siapa pelaku yang di lapangan ya, tapi kurang lebih kelompok ini minimal intelektual data itu tahu gitu, sehingga ada pesan video dan sebagainya itu. Jadi intinya ini Pak, penyelidikan ini akan mencari siapa berbuat apa sampai detail dan ada alat bukti masing-masing 2 sehingga itu bisa valid di pengadilan kira-kira gitu. Baik, saya ke Bu Hanifah. Bu Hanifah, saya jadi penasarannya begini Bu Hanifah, apakah ketika kita berani untuk melakukan sebuah proses yang sangat sadis ini gitu dan menghilangkan nyawa, ini hanyalah satu kepentingan untuk keberanian muncul karena memang ada kebutuhan, keterpaksaan untuk mendapatkan keuntungan, atau ada backingan lain yang mungkin saja membuat proses ini jadi berani untuk melakukan hal tersebut, Bu Hanifah? Baik, terima kasih. Seperti yang disampaikan oleh Pak Arianto tadi, bahwa kita belum bisa menentukan seberapa berani seseorang melakukan kejahatan ketika kita belum mengumpulkan dari pihak kepolisian siapa melakukan apa. Tapi yang jelas kondisi kejahatan ini itu sepertinya mengarah ke organized crime, tapi yang tidak terorganisir dengan baik. Buktinya komando dari atas sampai ke bawah sepertinya tidak sama, sehingga terjadi kesalahan dalam melakukan kejahatan ini. Kan kita belum tahu nih sampai sejauh mana sebetulnya yang diinginkan oleh otaknya. Karena ada 4 klaster yang disampaikan oleh Bapak Maximus tadi. Kalau dalam kriminologi ada 3 tahapan, ada 3 tingkat. Yang pertama adalah mastermind, yang kedua adalah middleman. Middleman itu adalah perantara, yang terakhir adalah hitman atau eksekutor. Eksekutor ini ternyata terbagi menjadi 2, yaitu penculik dan pembunuh gitu ya. Nah dari sini sudah bisa kita ketahui dengan banyaknya orang-orang yang terlibat, ini sepertinya akan menciptakan gap antara eksekutor dengan otak atau mastermind. Karena dengan banyaknya orang tersebut itu untuk ke atas susah. Jadi kenapa mungkin kepolisian sampai sekarang masih belum menyampaikan siapa mastermind-nya? Mungkin karena terlalu banyak informasi yang harus disinkronisasi antara satu orang dengan orang lain. Dan 15 orang itu kan sangat banyak. Jadi ini mungkin yang dilakukan oleh pelaku utama dengan melibatkan banyak orang. Apakah ini adalah kejahatan yang terorganisir atau ada efek ikut-ikutan saja Bu Hanifah kalau Anda lihat? Kalau kita melihat ini terorganisir tetapi tidak diorganisasikan dengan baik gitu ya. Nah ini terbukti dengan pernyataan Pak Maximus, ada seseorang yang dilibatkan padahal dia tidak tahu apa-apa. Berarti kan ada perekrutan. Ketika ada perekrutan berarti ada kepentingan yang lebih besar.
yang harus kita ketahui adalah sebetulnya ada konflik apa sehingga mereka menggunakan sebanyak ini personil untuk melumpuhkan satu orang. Kepentingan sebesar apa sehingga mereka menggunakan banyak sekali orang untuk melumpuhkan satu orang ini. Ini harus kita ketahui. Bu Hanifah, ketika prosesnya seperti yang dilakukan 15 orang ini, Bu, apakah motifnya itu juga bisa saja karena dendam yang begitu mendalam terhadap korban, ataukah justru ada sesuatu yang digali ingin dapat keuntungan, katakanlah uang misalnya dari situ? Oke, baik. Seperti Pak Arianto tadi sampaikan bahwa motif belum bisa tergali, tapi bisa ada dugaan. Kalau kita kaitkan dengan profesi korban, yaitu seorang bankir, bisa jadi karena finansial. Jadi korban ini mengetahui sesuatu yang terjadi antara nasabah, mungkin ini nasabah ya, dengan perbankan tentang kredit macet atau entahlah apa yang ya tentunya itu masalah finansial. Kemudian kalau masalah denda bisa jadi yang tadi masalah finansial itu terbawa sampai ke ranah pribadi atau punya masalah pribadi yang lain. Tapi menurut hemat saya dari berbagai macam kasus, kalau masalahnya dendam pribadi tidak akan melibatkan sebanyak itu. Ya. Jadi ya demikian. Baik, saya ke Pak Maximus. Pak Maximus, kalau klien Anda apakah sempat dijanjikan akan diberi uang berapa gitu Pak? Kenapa sampai mau ikut? Apakah memang ada tawaran nanti akan dibayar segini gitu? Dalam perjalanan terkait kerjaan ini, dia dalam kapasitas tidak berkendak bebas untuk melakukan pekerjaan ini. Dia hanya ikut aja. Nah, karena dalam komunikasi yang dibangun dalam mobil perjalanan setelah dia beli lakbar, maka kemudian dia berpikir setelah penculikan ini dia akan selesai. Dan dalam perjalanannya, setelah mereka melakukan penculikan yang terjadi di Jakarta Timur, maka bergeser ke daerah Kemayoran, terjadi perpindahan di sana. Nah, terkait dengan tugas kerjaan yang mereka jalankan, udah berhenti di situ. Setelah mereka menyerahkan korban ini ke mobil Fortuner tadi, maka mereka clear di situ, pulang ke arah Cempaka Putih, tepatnya di dekat lapangan RCC. Nah, di situ saudara pelaku yang bernama E ketemu dengan oknum F. Klien saya keluar sebentar ke kamar kecil. Nah, mereka tidak tahu pelaku yang bernama E dengan F ini ketemu dalam hal apa. Tapi setelah itu sebentar pulang ke kontrakannya di rumah, dan setelah di rumah dibagi duit per orang itu 8 juta. Berarti klien Anda dapat 8 juta rupiah? 8 juta rupiah. Dan itu sudah diamankan oleh teman-teman penyidik Polda Metro Jaya. Jadi duit itu tidak sempat dinikmatin. Sempatkah bertanya dari klien Anda, atau lebih karena takut ya jadi tidak bertanya? Ini apa sih kegiatan kita ini, apa pekerjaan kita gitu? Pak Maximus? Dari klien saya, yang dimaksud dengan proyek atau kerjaan yang dijalankan itu pure hanya penculikan. Tidak bermaksud atau dia berpikir bahwa setelah penculikan itu ada tindak lanjut mengarah ke pembunuhan atau tidak. Berarti tahu bahwa klien Anda korban meninggal dunia pas kapan, Pak? Dia setelah ditangkap dan sudah dibawa ke Polda Metro Jaya, teman-teman Polda Metro Jaya menanyakan, kamu kenal nggak ini? Nah, di situ dia baru tahu, oh ternyata orang ini kemarin yang kami tangkap. Nah, disitulah penyesalan itu datang. Nangis permohonan maaf di sana. Berapa lama Pak dari setelah menerima uang 8 juta tersebut kemudian ditangkap petugas kepolisian? Tidak sampai 24 jam. Oke, tidak sampai 24 jam. Tidak 24 jam. Oke. Baik, Pak Arianto, dengan penjelasan seperti ini Pak, berarti ada aliran dana Pak yang mungkinkah ini bisa ini juga Pak, bisa ditelusuri juga bahwa ini berarti dari mana, dari siapa begitu Pak? Ya itu kan mempermudah penyidik untuk menelusuri ya Pak ya. Apa motif daripada para pelaku ini? Ternyata salah satu diantaranya pelaku yang termasuk tadi di bawah naungan Bapak advokat tadi,
itu motifnya hanya sekedar diterima sebagai suatu pekerjaan, semacam proyek kan itu. Dia hanya mau melakukan tindakan itu dengan perjanjian hanya menculik. Kemudian dia dapat upah. Jadi ya, saya hanya berasumsi nih, klaster 1, klaster 2, klaster 3 itu semua juga kayak gitu polanya mungkin ya. Gitu. Karena kan kalau melihat polanya kayak gitu kan, intelektual datanya kan sampai sekarang kita nggak tahu, tapi jelas ya Pak DS atau siapa itu yang jelas yang katanya merencanakan gitu. Nah kalau untuk eksekutornya segala itu kan itu bisa disamakan dengan kelompoknya yang ini tadi kan, Pak penculik ini tadi. Dia setahu dia ya sebagai jatahnya dia atau tugas dia bagian ini gitu aja gitu. Itu nanti menunjukkan ya Pak ya, mempermudah penyidik untuk menelusuri aliran tindakan itu ya satu persatu dan memilah-milah mana yang perlu semua dituntut sebagai pembunuh atau penculik dan sebagainya itu. Dan kemudian dilihat motifnya kelihatan kalau para eksekutor itu jelas karena dibayar kan itu dibayar kan imbalan gitu. Tapi kalau motif daripada intelektualitasnya itu yang sampai sekarang kita masih buta karena kok sampai dia merencanakan dengan segitu gede gitu. Tapi kok dengan mudahnya itu para pelakunya itu kan gampang ketangkep gitu kan. Jadi aneh ini. Seperti seakan-akan suatu organisir, tapi kok jadi kelihatannya kok nggak profesional kan gitu. Yang saya sini hanya melihat yang membaca bahwa para pelaku-pelaku itu hanya bekerja pada bidangnya masing-masing itu tadi. Melakukan kerjaan, yang penting dapat duit, kerjakanlah itu. Itulah kira-kira. Sementara ini yang bisa kita analisis begitu kalau lihat motivasi gitu. Bu Hanifah, dengan yang diceritakan tadi dan informasi yang kita dapatkan dan juga tadi pertimbangan dari yang disampaikan Pak Arianto juga Bu Hanifah, ini kalau Anda lihat sendiri apakah arah dari kasusnya meskipun memang belum disampaikan ya kepada dari pihak polisian, ini juga seperti yang diekspektasikan netizen, karena di media sosial kan banyak ya Bu Hanifah ya, ada yang bilang ini urusannya dengan kepentingan besar yang terlibat atau mungkin juga ini bisa saja ada rekan kerjanya yang membuat kredit fiktif dan lain sebagainya. Apakah ini juga bisa jadi pertimbangan Bu Hanifah? Kalau pertimbangan pasti iya ya Mas ya, karena bagaimanapun juga kita harus tetap objektif dengan melihat dari berbagai macam sudut gitu. Jadi semakin banyak pertimbangan semakin objektif. Yang perlu kita ketahui adalah sebetulnya pembunuhan ini itu by accident atau by design. Kalau kita lihat dari rantainya yang terputus tadi itu, masing-masing itu sebetulnya tidak mengetahui ujungnya seperti apa. Ujung kelompok satu atau klaster satu hanya melakukan penculikan. Ujungnya lain seperti apa itu kan tidak diketahui. Jadi bisa jadi kalau kita melihat kondisi korban yang banyak luka, mungkin ada intimidasi tertentu, ada kondisi-kondisi yang membuat kemarahan tertentu, atau justru ingin meminta korban itu melakukan hal yang menguntungkan pelaku gitu ya, tapi karena dia tidak bersedia akhirnya terjadi pembunuhan. Jadi bisa jadi ini karena by accident gitu. Jadi tapi apapun yang terjadi kita tetap harus menunggu dari pihak kepolisian sebetulnya yang sebenarnya terjadi itu apa, hanya dari ke-15 orang tadi itu melakukan pengungkapan sendiri. Baik. Semoga saja nanti ketika sudah diumumkan dari 15 keterangannya seperti apa dan motifnya dijelaskan pihak kepolisian, kita bisa berdialog lagi ya Bu Hanifah, Pak Arianto dan Pak Maximus. Terima kasih banyak sudah berbagi. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam Bu Hanifah. Pak Arianto.